Oke, sudah 55. Mari kita lihat siapa yang jadi pertama. Oke, di sini ada Yurinada, ada Yafi. Halo Yurinada, halo Yafi. Oke, disusul juga sama Gendis di posisi ketiga. Halo guys, selamat sore semuanya. Halo, halo, halo. Oke, ada Yurinada, Yafi, ada Gendis. Terus di sini juga udah ada Artanami. Halo Artanami, selamat datang. Artanami, ada Kalista juga. Halo Kalista, selamat sore. Halo, halo, halo guys, selamat datang. Ini kayak beberapa nama ada yang sering Kak Evelyn lihat di semester lalu, tapi ada beberapa nama juga nih yang baru aku lihat juga hari ini ya guys ya. Oke, Kak panggil Arta aja. Oke, siap. Terima kasih Arta udah kasih tahu Kak Evelyn ya. Oke, oke. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, selamat datang di semester baru di Bimbel Kolen dan selamat tahun baru ya teman-teman ya. Udah memasuki tahun yang baru. Iya, halo juga. Selamat datang. Ada Meisha tadi ya. Oh iya, sambil kita menunggu kawan-kawan yang lain, aku izin pinjem pulpennya dulu. Dan karena di sini ada beberapa nama baru ya, boleh dong kalian ketik di kolom chat nama panggilan kalian biar aku nggak salah panggil ya. Karena yang di sini aku baru tahu baru Kalista sama Yafi. Nah yang lainnya aku belum kenal nih, jadi boleh ketik nama panggilan kalian di kolom chat biar Kak Evelyn sama Kak Ailsa nggak salah panggil kalian ya teman-teman ya. Oke, ada Kalista, ada oke, Yurinada itu panggilan nada ternyata ya. Oke, kalau gendis gendis. Oke, yang lain. Kalau Meisha panggilannya apa nih Meisha? Tadi kalau Arta Nami panggilannya Arta. Oke. Oh Meisha. Oh gitu sore kayak pembawa acara enggak tuh ya. Iya, ketemu lagi di acara Kak Evelyn dan Kak Alicia, enggak ya? Ini kita lagi di Bimbel Kolen ya guys ya. Iya, seperti itu. Iya, salam kenal semuanya ya. Selamat datang kembali di Bimbel Kolen. Seneng banget bisa ketemu lagi sama teman-teman semua. Semoga teman-teman juga makin happy abis liburan ya. Gimana udah pada masuk sekolah hari ini? Oh, Meisha. Oh, gitu. Oke, siap. Oke, udah pada masuk sekolah hari ini guys? Atau ada yang masih libur baru masuknya besok teman-teman? Gimana? Boleh loh kalau mau sambil unmute mikrofonnya juga bisa nih guys. Aku mau mendengar suara-suara kalian ya sambil kita tunggu teman-teman yang lain. Iya, oh masih libur Kalista, wih seru banget ya. Oke, mantap. Wih, di sini juga sudah ada Grace. Halo Grace, selamat sore. Iya, bener banget nih. Banyak yang udah masuk sekolah juga hari ini ya teman-teman ya. Oke. Aku baru masuk hari ini tapi besok, oh gitu. Ini ya Meisha ya, sangat masuknya agak kejepit ya. Besoknya libur lagi, nggak apa-apa. Jadi bisa refreshing lagi satu hari ya. Oke. Thank you. Yang lain gimana nih? Sekolahnya udah mulai masuk atau masih libur seperti Kalista teman-teman? Oke. Oh masih libur, ih seru banget Fritz. Oh iya ketemu lagi kita Fritz ya. Halo. Selamat datang kembali. Oh udah masuk kalau Yafi. Oke. Wih mantap nih ya. Oh aku udah masuk juga kalau gendis. Siap. Wih seru banget. Aku baru masuk. Kamu baru masuk. Oke nggak apa-apa nih, masih belum jam 16.00 sih ya. Sambil kita tunggu 16.00 boleh nih guys siapin alat tulisnya. Yang mau makan mau minum sambil belajar juga boleh disiapin makanan dan minumannya. Dan pastinya siapin dirinya untuk belajar hari ini teman-teman di semester 2 di Bimbel Kolen. Iya, Kak Evelyn, Kak Hananya mana? Kak Hananya di kelas yang lain, guys. Hari ini aku ditemanin sama Kak Ailsa. Nanti kita kenalan ya sama Kak Ailsa ya, Yafi ya. Gitu. Oh iya, Kak Fianya juga di kelas yang lain. Nanti kita kenalan sama Kak Ailsa. Mungkin ada yang ini kayaknya dulu aku mentornya Kak Ailsa, tapi kok gajinya bukan kakak yang sebelumnya.
nanti kita akan kenal-kenalan ya guys ya. Dan pas banget juga udah jam 16.00 WIB, waktunya aku menyalakan bel paripurna kita, menandakan kelasnya sudah bisa dimulai. Dan selamat datang kembali di Bimbel Kolen teman-teman. Oke, selamat datang buat yang udah join dari semester lalu atau mungkin baru join di semester ini di Bimbel Kolen. Dan aku juga mau kasih tahu guys, supaya belajar kita makin nyaman di Bimbel Kolen, teman-teman jangan lupa di sini tempat untuk belajar, jadi jangan lupa untuk menjaga ketertiban selama 1 jam ke depan ini. Terus karena kita lagi belajar sama-sama, jadi ayo kita bersikap dan berbicara yang baik selama di kelas, baik itu lewat mikrofon, lewat kolom chat, ataupun nanti lewat anotasi dan lain sebagainya yang akan kita lakukan di Bimbel Kolen ini. Terus karena kelasnya cuma 1 jam sampai 17.00 WIB, jadi jangan lupa datang tepat waktu teman-teman. Dan pastinya beraniin diri aja untuk ikut serta, karena salah itu gak apa-apa banget guys di Bimbel Kolen. Salah itu juga proses dari belajar, seperti itu. Nah, mungkin ada yang udah pernah join ataupun ada yang baru join di semester ini. Aku mau kasih panduan sedikit biar teman-teman nanti bisa mengikuti kelas hari ini dengan maksimal ya. Jadi di Bimbel Kolen ini ada pen atau anotasi. Nanti Kak Evelyn dan Kak Ailsa biasanya minta tolong teman-teman anotasi ataupun mikrofon kalau kalian, Kak Evelyn ataupun Kak Ailsa minta kalian untuk berbicara. Dan jangan lupa kamera juga biar aku bisa melihat wajah-wajah menyala kalian dari tempat masing-masing ya teman-teman ya. Terus ada kolom chat juga nih, tadi Kak Evelyn lihat banyak yang sudah mulai menuliskan di kolom chat. Dan nanti kita akan menjawab soal-soal kita lewat polling. Kita mulai dulu dari kamera dulu kali ya guys ya. Jadi silakan dinyalakan kameranya biar aku, Kak Ailsa dan teman-teman semua bisa melihat wajah menyala kalian masing-masing. Oke, silakan Michelle, boleh banget dong. Oke, sambil aku absen yang udah nyalain kamera udah ada Fritz. Iya, udah ada Farid, udah ada Gendis, ada Kalista, Grace, Faye, ada Tiara, ada Noel, ada Arta, ada Michelle, ada Nada, ada Delicia juga. Yuk, yang masih belum menyalakan kamera boleh sambil nyalakan kameranya. Oke, tadi kameranya sudah siap. Kita mau tes anotasi deh teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak tahu cara nyalain anotasi, nah kalau pakai laptop nih biasanya anotasi ada tulisan annotate. Nah, terus nanti kalian tinggal pilih pulpennya aja gitu. Terus kalau misalkan ada di atas nih titik 3-nya, bisa pilih titik 3-nya terus pilih annotate. Nah, sekarang aku coba mau kasih anotasinya ke teman-teman. Coba kalian boleh centang di jawaban benar kalau anotasi kalian sudah bisa dipakai. Oke, Faye udah bisa nih. Delicia, Kalista, dari Nada, dari siapa lagi nih, Gendis. Sambil aku hitung mundur, 3, 2, 1. Mantap, sudah sesuai dengan instruksi juga nih. Oh iya, pulpennya udah Kak Evelyn pinjem, sayang sekali. Ini BTW disclaimer guys, pulpen Kak Evelyn ini hanya sementara teman-teman. Jadi kalian harus cepet-cepet langsung pakai pulpennya kalau Kak Evelyn minta kalian anotasi ya. Seperti itu. Sip, kalau anotasinya sudah aman, sekarang aku mau cek mikrofonnya. Coba kalian nanti ngomong semangat setelah aba-aba hitungan ketiga dari Kak Evelyn ya. Coba kita mau tes mikrofonnya apakah bisa menyala atau tidak. Coba bilang semangat dalam 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Sip, udah kedengeran nih. Suara merdu kalian sudah terdengar ya. Mantap, mikrofonnya berarti juga sudah aman teman-teman. Jadi tadi kan udah dicoba mikrofonnya, sekarang boleh dimatikan lagi mikrofonnya. Dan nanti nyalakan aja mikrofonnya kalau diperlukan. Kalau teman-teman mau bertanya, teman-teman mau menjawab nanti ya. Seperti itu. Sip, thank you tadi udah nyoba nih teknis-teknis selama di Bimbel Kolen. Sekarang aku punya video spesial dari guru-guru Kolen buat teman-teman. Jadi silakan disaksikan bersama-sama. Hai Kofren. Halo Kofren. Halo Kofren. Halo Kofren. Halo Kofren. Halo Kofren. Selamat datang di Bimbel Kolen. Sekarang kalian semua resmi menjadi co-friends nih, alias muridnya Kolen. Gimana, udah siap belum menghadapi semester baru ini? Dengan ada di sini, Kofren sudah berani ngambil langkah awal menuju prestasi yang lebih baik lagi.
Jangan takut bertanya atau berbuat salah, baik di dalam maupun di luar kelas. Bimbel Kolen adalah tempat yang aman untuk belajar dan gali potensi kamu. Manfaatin waktu kamu di Bimbel Kolen dengan sebaik-baiknya ya. Semangat ikut kelasnya, ikut sesi-sesinya, dan event seru lainnya. Tanya guru, kerjain latihan soalnya, dan dapetin teman baru. Pengertian sukses setiap murid itu beda-beda. Mungkin kamu ikut Bimbel Kolen karena pingin naikin nilai? Mau lebih ngerti konsep matematika? Mau dapat beasiswa, mau masuk PTN, atau sesimpel kalian pengen jadi lebih pede lagi di sekolah. Apapun tujuanmu, semua guru, mentor, dan kakak-kakak di Kolen bakal selalu dukung kamu. Makasih ya udah percaya sama Kolen. Tetap semangat belajarnya. Selamat datang di Bimbel Kolen. Selamat datang di Bimbel Kolen. Dan sampai jumpa di kelas ya. Bye-bye. Sampai Sampai ketemu ketemu di di kelas ya. kelas. Bye. Oke, jadi itu dia tadi video dari kakak-kakak Bimbel Kolen yang menyambut kalian pastinya di semester yang baru ini teman-teman. Terus juga Kak Evelyn dan Kak Elsa mau kasih tahu kalau di Bimbel Kolen itu kalau di dalam kelas pastinya ada guru juara yaitu Kak Evelyn di sini yang tugasnya adalah mengajar dan membahas konsep di kelas. Terus juga Kak Evelyn ditemenin sama Kak Elsa yang membantu Kak Evelyn untuk menjawab pertanyaan dan bantu jelasin juga di kelas lewat kolom chat ya teman-teman ya. Terus pasti ada co-friend semua di sini dan kalau kalian di luar kelas nih ada kendala-kendala atau ada yang mau ditanyakan tentang Bimbel Kolen, ada yang namanya Kakak Siaga yang siap siaga membantu teman-teman kalau ada kendala. Seperti itu ya. Seperti biasa kalau mau ngubungin Kakak Siaga seperti di semester-semester sebelumnya juga bisa pakai tombol bantuan ini teman-teman. Seperti itu. Jadi itu dia beberapa refresh lagi ya dari teknis-teknis di Bimbel Kolen ini. Iya, halo Gregory, selamat datang kembali. Nah, sekarang sebelum kita mulai kelas, kayaknya beberapa ada yang udah kenal Kak Evelyn, tapi beberapa juga mungkin ada yang baru melihat ini siapa sih kakak yang akan menjadi guru juara aku di kelas ini. Nah, jadi mari kita berkenalan dulu. Perkenalkan nama kakak Kak Evelyn. Kak Evelyn adalah guru juara di kelas kita ini. Dan Kak Evelyn ini tinggalnya di kota Jakarta ya teman-teman ya. Nanti boleh absen di kolom chat siapa tetangga-tetangga aku dari kota Jakarta juga. Terus aku ulang tahunnya sebentar lagi tanggal 10 Januari. Jadi siap menerima kado dari teman-teman. Enggak ya, bercanda ya guys ya. Terus abis itu ada yang ulang tahun. Oh gitu, wih mantap ya. Aku ingat ada 3 yang Januari itu gitu. lah 7, 8, 9 atau kayak gituan. Oh oke, berarti deket-deket Kak Evelyn lah ya. Iya, deketan juga nih sama Michelle ya. Jadi terus aku punya 3 kesukaan teman-teman. Aku suka mie, aku suka nyanyi walaupun suaraku tidak seindah Raisa ya. Sama aku suka K-pop. Jadi seperti itu teman-teman ya. Salam kenal buat semuanya. Dan aku tidak sendirian di sini teman-teman. Aku ditemani kakak cantik satu ini yaitu Kak Ailsa. Silakan Kak Ailsa boleh memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, selamat datang di kelas Kolen hari ini. Perkenalkan, nama aku Kak Ailsa yang bakal nemenin kalian di kolom chat. Nah, kalau aku nih tinggalnya di Bekasi, mepet-mepet dikit nih sama Kak Evelyn di Jakarta. Oke. Nah, kalau aku ulang tahunnya masih lama ya guys, masih lama, udah lewat lama juga di tanggal 22 Oktober. Nah, kalau aku kesukaannya itu aku suka kue, terutama cheesecake. Terus kalau misalnya lagi gabut, aku suka nonton film dan main board game kayak Monopoly, Uno, dan lain-lain gitu guys. Mantap nih, salam kenal juga buat Kak Ailsa. Nah tadi kan Kak Evelyn, Kak Ailsa kan udah kenalan ya guys ya. Oh gitu, suka mie juga. Sesuai dengan tebakan Michelle ya, mantap nih ya. Nah sekarang gantian dong, Kak Evelyn sama Kak Ailsa yang pengen kenal sama teman-teman. Jadi aku mau ajak kalian kenalan, tapi kalau kita kenalannya sambil unmute agak lama ya teman-teman ya. Jadi kita mau kenalannya lewat kolom chat. Caranya nanti aku akan kasih pertanyaan tentang perkenalan kita. Nanti kalian tinggal jawab aja di kolom chat. Oke, sudah siap teman-teman? Siap? Oke, sip. Kalau sudah siap, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Siapakah nama panggilan Kak Friends? Biar aku nggak salah panggil ya guys ya. Siapa tahu ternyata namanya cantik ya. Oh Prince, Diba, Alcafe, Tiara, Michelle.
Michelle. Oh, Delisha tuh panggil Del. Oke, ada Ziad, ada Grace, Kalista, Jonkers, Namira, Arta, ada Nada, Gabriel, Farid. Waduh, namamu panjang banget, Noel. Gak kayak Noel ya. Oke, Yafi, Gendis, Faka. Oh, oke, ada Faka, Felicia. Ada Ziad juga. Oke. Berikutnya. Tadi kan Kak Evelyn dari Jakarta, Kak Ilsya dari Bekasi. Coba kalau Kofren asalnya dari mana? Tinggalnya di kota mana nih? Tanjung Pinang, Banjarmasin, Balikpapan, ada yang Bandung, Makassar. Wih, mantap ya, dari Sabang sampai Merauke nih ya. Kalimantan Timur, Surabaya, Jakarta juga. Oh, Donggala, kami baru dengar nih daerah Donggala ya. Oh, dari Jawa Tengah, kalau Grace ya. Dari Denpasar, dari Bontang, Bekasi juga. Oh, tetangganya Kak Ilsa ini. Oh, Provinsi Papua Kota, Jayapura, siap. Jakarta, dari Lampung. Wih, lengkap ya guys ya, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua ada di kelas ini ya teman-teman ya. Dan salam kenal buat semuanya, seneng bisa kenal teman-teman semua. Dan mari tanpa berlama-lama lagi kita mulai belajar di Bimbel Kolen ya. Kita akan mulai belajar di semester ini dengan sudut teman-teman. Jadi hari ini aku akan belajar bersama teman-teman tentang mengenal sudut. Kita mau mengenal nih gimana cara mengidentifikasi jenis-jenis sudut di sore hari ini. Seperti itu. Gimana? Sudah pada siap untuk memulai kelas hari ini guys? Ready? Siap. Oke, kalau ready boleh ketik satu di kolom chat. Coba ketik satu di kolom chat kalau kalian sudah siap. Oke, satu. Wih, sudah semangat sekali, sudah ready sekali. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita mulai aja. Jadi teman-teman, ceritanya nih sebelum kita belajar lebih lanjut tentang sudut, di sini aku punya teman namanya Koko. Mungkin kalian ada yang belum tahu, ini namanya Koko ya guys ya. Jadi si Koko ini punya, oh udah tahu, bagus. Jadi ini nama teman Kak Evelyn di Bimbel Kolen namanya Koko guys. Jadi Koko ini mempunyai kipas baru. Mari kita lihat kipas barunya Koko ini seperti apa. Dan ternyata kipas barunya Koko seperti ini teman-teman ya. Jadi dari ditutup terus pas dibuka, wih, jadi melebar gitu ya guys ya. Kira-kira menurut kalian dari ditutup sampai dibuka, apa ya yang membedakan kipasnya Koko ini teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira? Tipis, awalnya Oh, tipis. lebih Ukurannya tipis. Tambah Ukurannya. gede. Oh, tambah besar. Oke, sudut, bentuk. Wih, mantap. Aku kira kipas dari- itu. Kipas listrik. Oh enggak dong, enggak kipas listrik ini. Kipas yang bisa dibawa-bawa ya guys ya. Oke, oh dari besar ke kecil kalau kata Faka. Tadi ukurannya berbeda. Sip, terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Dan betul sekali teman-teman ya. Makin lama makin melebar ya. Dari ditutup nih biasanya. Terus dibuka, terus makin lebar lagi nih ya. Dan ternyata lebaran bukaan kipas tadi membentuk suatu sudut. Tadi sempat dibilang sama Michelle juga ya, sudut ya. Nah teman-teman, kan kalian udah pernah belajar sudut. Katanya sih kelas 3 atau kelas 4 udah belajar sudut ya teman-teman ya. Coba, kalian masih ingat gak sudut itu apa sih teman-teman? titik bangun Iya, masih ingat. Titik bangun Derajatnya datar. dari satu titik. Oh, derajat dari satu titik. Kalau kata Fritz tadi, kalau kata Ziad, dua garis yang titik membentuk sudut. oh, dua garis yang membentuk sudut. Oh, dua bangun datar. Oh, lupa. Nggak apa-apa, Alka. It's okay. Makanya kita... Oh, oke, titik yang bertemu. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman sudah pada berani berpendapat. Gak apa-apa, yang lupa-lupa kita akan ingat-ingat kembali hari ini. Jadi teman-teman, fun fact-nya nih, sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus. Contoh nih, kayak tadi gambar tadi ya guys ya. Ujungnya kipas sama ujungnya kipas ketemu di tengah-tengah sini. Nah, ini yang disebut dengan sudut nih. Yang warna merah ini sudutnya. Di Lancip. sini. Oke, iya benar banget. Salah satu sudut ada yang lancip. Betul banget Ziad. Nanti kita akan
nama cari tahu mana yang namanya sudut lancip dan sudut-sudut lainnya. Jadi Ini udah ini belajar ini. Oh, udah pernah belajar ini, mantap. Jadi ini adalah Ya. sudut teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lupa, boleh sambil di screenshot atau dicatat guys. Jadi sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus. Jadi ada dua garis ketemu nih membentuk sebuah sudut. Iya, ada sudut siku-siku juga, Del-Del. Nah, teman-teman Sudut ada yang tahu? tumpul. Sudut tumpul juga ada, benar banget ya, masih pada ingat Sudut ternyata ya. lurus. Oh, sudut lurus. Oke, Lurus. banyak ya. Oke, banyak ya ternyata ya nama-nama sudut Kayak ya. penggaris aku. Oh Kalau gitu. lurus. Oke. Kalau Oh, ada sudut lurus. refleks juga Penuh, bisa. penuh, Oh, sudut penuh juga ada. Wih, mantap nih ya. Udah sangat siap sekali belajar sudut hari ini, teman-teman. Tapi sebelum kita tadi ya tahu mana yang sudut tumpul, mana sudut penuh dan lain sebagainya. Teman-teman tahu nggak? Oke, iya. Nama alatnya apa, teman-teman, untuk mengukur sudut? Ada yang masih penggaris busur. Betul sekali. Namanya busur derajat ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sekolah udah pernah belajar di sekolah gimana cara mengukur pakai busur derajat ini. Jadi ini Bu. Masih ingat kayak gini. Oh iya, betul sekali. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Nanti titiknya ditaruh di sini, terus mulainya dari 0. Terus kalian lihat tuh garis ujungnya ada di sudut berapa derajat ya. Jadi ini namanya adalah busur derajat untuk mengukur sudut. Oh gitu, kelas 4 baru belajar. Nggak apa-apa, jadi kita sambil review lagi hari ini, teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, hari ini kita sambil belajar juga nih. Nah, tenang aja, karena kayaknya kalau di komputer agak susah menggunakan busur derajat, jadi kita pakai ukuran sudut dulu kali ya, teman-teman ya. Sama kami juga kelas 4, karena kami baru kemarin tuh dari kelas 4. Oh gitu, udah. Kelas 4. Udah dipelajarin dari kelas 4, mantap siap. Gak apa-apa, jadi biar sambil ingat-ingat kembali karena di kelas 5 ini kita mempelajari sudut lagi teman-teman ya. Nah, di sudut itu ada banyak bagian teman-teman. Salah satunya namanya kaki sudut. Coba, di sini Kak Evelyn ada garis nih teman-teman, terus ada sudutnya juga. Boleh dong kalian anotasi, aku kasih pulpennya. Mana sih yang namanya kaki sudut? Coba kalian tandain kaki sudut teman-teman, kaki sudut. Oke, dari Tiara, dari Fritz, dari Grace. Sambil aku hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, di sini CAB. Oh, CAB. Oke, sip. Thank you teman-teman sudah berani berpendapat. Tadi lumayan bervariasi jawabannya. Ada yang bilang sisi sebelah sini Kevlin, ada yang ini. Ada yang sebelah sini juga. Ingat teman-teman. Kaki. Berarti Aku bilangnya dua-duanya. Oh, bilangnya dua-duanya. Oke, jadi kaki itu adalah bagian ininya aja nih teman-teman, garisnya saja. Jadi kaki sudut, ingat guys, sudut itu kan pertemuan dari dua garis lurus. Jadi kaki sudut itu adalah dua garis lurus ya. Coba di sini garis lurusnya apa aja? Boleh disebutkan teman-teman? Apa garis lurusnya? Sudut lancip. Iya, nanti sudutnya akan kita kasih tahu. Sebelum kita cari tahu sudutnya dulu, kaki sudutnya, garisnya apa nih namanya? Garis? A, C, oke, betul. V, apalagi selain AC? Oh, AB. Iya, Del, dia betul sekali ya. AC sama B, betul. Jadi ini namanya kaki sudut. Nih Kevin tulis, ini kakinya. Yang ini kaki sudutnya. Oke, selain kaki sudut teman-teman, di sudut itu ada yang namanya titik sudut. Coba menurut teman-teman, titik sudutnya yang mana nih? Yang C, A, atau B kira-kira? Titik sudutnya yang betul. Kenapa yang A teman-teman? Kenapa nggak yang C? Kenapa nggak yang B? Karena ada titiknya. Karena A titiknya. Iya, betul sekali ya. Karena ada titiknya di sini. Karena A anak tengah. Oh iya, karena A-nya di tengah, betul sekali. Ini yang paling penting ya teman-teman ya. Karena A-nya ini ada di tengah. Ingat guys,
Sudut itu adalah pertemuan dari dua garis lurus, teman-teman ya. Nah, ini titiknya ini namanya titik sudut yang ada di tengah. Oke, dan yang terakhir teman-teman tadi udah kaki sudut, ada titik sudut, ada juga yang namanya daerah sudut. Coba aku kasih pulpen lagi ke teman-teman. Ini kan kaki, ini kan titik. Daerahnya yang mana sih teman-teman? Coba ditandain lagi. Daerah sudut. Oke, Tiara dari Zia, dari Grace, Gregory. Sambil aku hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih. Wih, mantap nih ya. Udah pada belajar nih kayak dari rumah ya. Udah pada bisa nih. Keren sekali. Terima kasih teman-teman. Sudah berani berpendapat. Betul teman-teman. Daerah sudut itu yang sebelah sini. Kak Evelyn warnain ya daerahnya ya. Daerah sudut tuh yang ini teman-teman. Nah, yang bentuknya setengah lingkaran ini ya guys ya. Ini namanya daerah sudut. Jadi daerah dari kaki satu ke kaki yang lain. Nah, ini namanya daerah sudut teman-teman ya. Daerah sudutnya. Coba, kan tadi aku dengar teman-teman ada yang udah pernah belajar ya di sekolah ya cara apa tentang sudut ini. Coba teman-teman boleh tulis di kolom chat. Kira-kira nama daerah sudutnya ini namanya apa teman-teman? Coba boleh ditulis di kolom chat. Kalau di sini ada C, ada A, ada B. Daerah sudutnya? Oke, CAB. A kalau kata Zia. Capcay. Oh, capcay gitu ya. Oke, maksudnya. CAB kata Gabriel, Kalista juga. Betul sekali teman-teman. Jadi daerah sudutnya betul sekali. Kita mulai dari yang paling atas boleh, yang paling bawah boleh ya. Daerah sudutnya kita baca CAB. Bisa CAB. Atau kalau teman-teman mau balik juga boleh. BAC juga boleh, sama saja teman-teman ya, BAC. Atau tadi Kak Evelyn lihat ada yang tulisnya sudut A saja, boleh banget kayak Ziad gini juga boleh. Sudut A saja juga boleh, sudut A. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, harus huruf besar ya, huruf kapital nulisnya. Jadi nggak boleh ditulisnya pakai huruf kecil, CAB ini tidak boleh, tapi harus dengan huruf kapital, CAB-nya. Nah, jadi CAB atau BAC atau sudut A saja juga nggak apa-apa teman-teman. Yang pasti kalau teman-teman perhatikan apa nih yang bikin dia spesial nih teman-teman. CAB sama BAC kan sama nih. Apa yang bikin dia spesial teman-teman? Mereka 3 huruf. Oke, 3 huruf. Terus habis itu apa yang sama lagi di antara dua ini penulisannya? A-nya tengah. A-nya ada di tengah. Ini dia teman-teman. Jadi bisa dituliskan dalam 3 huruf dengan A yang tadi adalah titik sudut yang ditaruh di tengah. Atau bisa juga dengan sudut A saja. Jadi ini teman-teman untuk penulisan sudutnya. Jadi kalau di sekolah teman-teman disuruh bikin sudut. Coba sebutkan ini nama daerah sudutnya sudut apa. Jadi bisa ditulis dengan sudut A atau dengan sudut BAC atau dengan sudut CAB dan pastinya yang paling penting harus pakai huruf kapital. Iya betul Gabriel, bisa BAC, bisa CAB. Jadi seperti itu cara penulisan sudutnya teman-teman. Sampai sini dulu. Udah jelas atau ada yang mau bertanya dulu guys untuk menamakan sudut? Tidak ada. Oke, sip. Dari dia tidak ada, dari Fritz tidak ada, dari yang lain gimana? Dari Gabriel, dari Alka, Alisa, Arta, dan teman-teman yang lain. Wih, jelas banget. Biasanya ada derajatnya, betul. Nanti kita akan pelajari del-del kalau yang pakai derajat. Oh, sudah jelas dari Noel. Sip. Oke. Sip, kalau sudah pada jelas. Oh, tidak, dari Alka. Sip. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, coba kita tes nih. Beneran udah paham belum ya? Nah, aku punya gambar seperti ini. Yang ditanyakan adalah penulisan sudut yang ada tanda smile-nya. Nah, ini berarti sudutnya yang tepat. Apakah yang A, yang B, atau yang C? Silakan boleh tulis di kolom chat dari sekarang. Yo, kira-kira jawabannya yang A, yang B, atau yang C ya teman-teman ya. Penulisan sudut yang tepat. Tadi kan kita sudah belajar tuh gimana cara nulis sudut. Ayo coba dulu. Gak perlu takut salah teman-teman ya. Sambil Kak Evelyn hitung mundur dalam 3, 2,
2, 1. Terima kasih. Aku izin kunci dulu kolom chatnya buat lihat jawabannya teman-teman ya. Ada Faka, ada Tiara, ada Namira. Oke, di sini bervariasi teman-teman. Ada yang menjawab B dan ada yang menjawab C. Terlihat yang A-nya tidak laku teman-teman ya. Yang paling rame ada di B sama di A. Mari kita cek teman-teman ya. A-nya tidak dibeli. Iya, hanya nggak dibeli teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini gambar smiley-nya ini teman-teman ya. Kira-kira tadi yang pertama ada yang namanya kaki sudut ya teman-teman ya. Kaki sudutnya yang mana coba ayo? Di sudutnya P, Q, Q sama R. Ya sama. OR. Oke. Terus tadi titik sudutnya yang mana? Yang O. Nah, udah tahu nih kaki sudutnya. Sudah tahu titik sudutnya, kesimpulannya. Sudutnya yang benar yang mana? Ayo namain sudutnya. Oke, bisa QOR atau bisa apa lagi selain QOR? Bisa sudut ROQ atau bisa apa lagi satu lagi? Atau sudut O. Coba di antara QOR, ROQ sama O, ada nggak di antara A sampai yang ternyata teman-teman? Iya, yang R. Aku lihat QOR. Nah, hati-hati yang P ini termasuk si sudut, daerah sudut yang ada smiley-nya enggak? Enggak kan? Tadi aku ke distract juga. Oh, ke distract juga. It's okay. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi tadi ya, kalau kalian mau menamakan sudut, cari tahu dulu tadi kaki sudutnya mana aja nih di daerah yang senyum ini. Oh, ada OQ, ada OR. Terus abis itu titik sudutnya di mana? Oh, titik O. Terus baru deh kita cari daerahnya dengan menuliskan 3 huruf kapital. QOR atau ROQ atau sudut O saja dengan O di tengah-tengahnya ya kalau 3 huruf kapital ya. Jadi gitu cara mengerjakannya teman-teman. Sampai sini dulu untuk namain sudut guys. Sudah aman atau dia mau tanya dulu nih? Oke. Siapa tadi yang mau nanya? Saya. Oh, Ziad. Ziad mau nanya apa? Saya, Kak. Oh, sorry Kalista. Sorry. Kalista mau nanya apa Kalista? Berarti sudut itu yang di tengah-tengah garis ya, Kak? Betul, yang di tengah-tengahnya ya. Nah, yang di tengah-tengah sini namanya sudut, daerah sudut gitu. Jadi, makasih. Oke, sama-sama Kalista. Terima kasih sudah bertanya juga. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang disebut dengan sudut. Sekarang yang tadi kalian udah sebutin ke Kak Evelyn. Ada yang namanya sudut lancip, sudut tumpul, dan lain sebagainya. Sekarang kita mau cari tahu jenis sudut yang udah kalian tahu. Nah, aku punya gambar-gambar sudut nih teman-teman. Kita mulai dari yang paling kiri dulu. Nah, yang paling kiri ini adalah sudut yang lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Ada yang ingat namanya apa? Lancip. Oke, ini adalah sudut lancip. Betul sekali, teman-teman. Yang pertama namanya sudut lancip, teman-teman. Jadi sudut lancip ini adalah sudut yang lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Jadi misalkan sudut 1 derajat, sudut 30 derajat, bahkan sudut 89 derajat itu adalah sudut lancip. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus berikutnya yang dia pasti 90 derajat. Namanya apa? Siku, betul. Jadi selain sudut lancip, ada yang namanya sudut siku-siku teman-teman. Yang ini ukurannya cuma 1. Ini cuma 1 doang ukurannya guys, yaitu 90 derajat. Seperti itu. Terus berikutnya ada lagi sudut, dia lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Apa namanya teman-teman? Iya, ini namanya sudut tumpul teman-teman ya. Jadi sudut tumpul kalau katanya Del-Del ya. Sudut tumpul ini adalah sudut yang lebih dari 90 derajat, tapi dia kurang dari 180 derajat. Coba contohnya nih kayak sudut 91 derajat. Apalagi coba kira-kira yang lebih 120 derajat. 120 bisa. Terus juga 179 derajat juga bisa. Jadi ini adalah 100.
Iya 100 juga bisa 100 derajat dan masih banyak lagi ya guys ya. Jadi ini 3 sudut yang udah pernah teman-teman pelajarin waktu kelas 4, kelas 3 gitu ya teman-teman ya. Iya tuh 179,5 pun juga merupakan sudut tumpul seperti yang disebutin sama Noel ya. Jadi ada sudut lancip, sudut siku-siku sama sudut tumpul. Oh belum pernah, nggak apa-apa Alka. Jadi ini adalah ilmu baru ya hari ini ya. Nah, pertanyaan yang bagus, Del. Pas banget aku punya pertanyaan ini, teman-teman. Jadi, selain 3 sudut yang udah pernah teman-teman pelajarin waktu kelas 3 ataupun kelas 4, ada juga, nah 3 sudut ini. Yang pertama namanya sudut lurus. Coba menurut teman-teman, ini sudutnya besarnya berapa derajat ya? 180 derajat. Betul sekali. Kalau tadi sudut tumpul itu kurang dari 180 derajat, kalau sudut lurus, jadi garis lurus tuh teman-teman, itu 180 derajat. Kalau teman-teman lupa, bisa lihat busur derajatnya, kan yang paling ujungnya 0 sampai 180 derajat. Jadi kalau dia bentuknya garis lurus, dia 180 derajat. Berikutnya ada namanya sudut refleks teman-teman ya. Lebih dari 180 Oke, lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, untuk sudut refleks ini, Kevin mau disclaimer dulu, hati-hati teman-teman. Lihat, sudutnya itu yang di luar ya teman-teman ya, bukan yang di dalam. Kalau di dalam namanya sudut lancip dong kayak tadi ya guys ya. Nah, ini yang di luarnya. Nah, namanya sudut refleks. Jadi, dia lebih dari 180 dan kurang dari 360. Contohnya sudut 181 derajat. Apalagi coba? 240. 200 bisa, 240. 280. 300. 300. Banyak ya? Bahkan 359 juga bisa nih ya, yang hampir mendekati 359,0005 kalau katanya Noel. Itu juga bisa ya teman-teman ya. Iya. 359,999. Iya, banyak sekali ya. Yang pasti kurang dari 360 derajat. Nah, nanti Kevin akan menjawab pertanyaan Tiara habis ini. Sebelum kita jawab pertanyaan Tiara, terakhir, sudut penuh. Tadi sempat disebut sama teman-teman juga, sudut penuh, sudutnya 360 derajat. 360 derajat. Betul sekali. Waktu dulu teman-teman belajar lingkaran ya guys ya. Lingkaran itu kan satu putarannya 360 derajat. Begitupun di sudut ya teman-teman ya. Kalau mutar dari ujung ke ujung sini itu juga 360 derajat. Nah, sudut refleks ini teman-teman tadi. Sudut yang lebih dari 180 derajat. Jadi dia lebih daripada sudut lurus, tapi dia kurang dari 360 derajat. Tadi contohnya Tiara ya, 181 derajat, 200 derajat, 240 ini termasuk sudut refleks. Nah, yang di luar sini ya sudut refleksnya ya. Seperti itu. Jadi inilah 6 sudut yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga sudut tumpul, terus sudut lurus, dan sudut refleks, dan yang terakhir adalah sudut penuh. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali belajar sudut, boleh sambil dicatat, sambil difoto, ataupun di screenshot juga boleh ya. Sampai sini dulu sebelum kita akan mengerjakan soal-soal. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Aman-aman? Oke, sambil Kak Evelyn cek-cek juga. Oh, enggak. Oke, Ziad mau nanya apa Ziad? Oke. Ziad mau nanya apa nih? Boleh. Coba. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Iya, biar makin paham ya, betul. Oke, ya memang harus pelan-pelan, Faye. Yang sudut refleks ini soalnya lebih menantang memang ya. Jadi dia di antara sudut lurus dan sudut penuh. Di antara 180 sampai 360 derajat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah paham teman-teman untuk jenis-jenis sudutnya? Oke, kalau sudah paham jenis-jenis sudutnya,
Opiahan kalau dari Del ya. Oke, siap. Dari Jankers, dari siapa lagi nih? Tiba, dari Gregory, Gendis, Michelle, aman-aman. Tadi yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Oh, sudah aman. Oke, dari Jankers juga aman. Tiba juga sudah aman. Nah, sebelum kita coba latihan-latihan soal, coba kalian gambar bintang dulu deh. Kita pemanasan dulu. Gambar bintang kalau kalian udah paham. Oke, dari situ udah gambar bintang. V, Namira, dari Noel. Oke, dari Arta, Naila, Farid, Gendis. Oke, terima kasih bintang-bintangnya guys ya. Wow, sangat besar sekali. Aku sambil capture juga nih bintang-bintangnya. Terima kasih sudah digambar bintang-bintang kejoranya teman-teman. Aku sambil pinjam pulpennya dulu. Terima kasih sudah semangat menggambar bintang-bintangnya. Berarti teman-teman sudah paham nih. Nanti kalau ada yang bingung tanya aja ya guys ya. Boleh di kolom chat atau boleh langsung di unmute aja. Sekarang Kak Evelyn mau cek, oh susah gambar di laptop, it's okay, nggak apa-apa Del. Nah, sekarang Kak Evelyn punya gambar-gambar sudut ini. Ada sudut yang 135 derajat dan seterusnya. Silakan boleh dianotasi kembali, dipasangkan apa sih nama sudut yang tadi kita udah pelajarin. Let's go. Oke, dari Jonkers, dari Noel, Farid, dari Arta, Tiara. Sambil aku hitung mundur ya guys, 3, 2, 1. Terima kasih. Aku enggak belum. Oh ya, sayang sekali ya Fritz. Nanti boleh ketik di kolom chat aja ya sambil kita periksa sama-sama nih jawabannya teman-teman. Di sini 135 derajat, ada yang bilang sudut tumpul, oke. 180 derajat katanya sudut lurus, terus 320 derajat ada yang bilang sudut refleks, tapi ada juga yang bilang sudut tumpul. Oke, menarik nih, ada 2 jawaban berbeda. Terima kasih teman-teman sudah berani berpendapat. Sekarang Kak Evelyn mau tanya dulu. Tadi sudut lancip, sudut yang besarnya berapa tadi teman-teman? Dari 0 Lebih sampai dari 90. 0 derajat tapi kurang dari 90 derajat. Betul, Jonkers ya. Dia lebih dari 0 derajat, betul. Lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Di sini ada enggak yang lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat? Ada enggak guys? Tidak ada. Jadi ada nih yang sudut lancip, betul sekali. Sekarang kita cek nih. 135 derajat kata teman-teman sudut tumpul. Emang sudut tumpul besar sudutnya berapa sih teman-teman? Dari 9. dari 90 derajat lebih tetapi kurang dari 180 derajat. Nice, betul. 90 sampai kurang Sampai dari 80. oh, kurang dari 80? Kurang dari 180 derajat. 80 derajat. Betul sekali ya. Jadi kalau sudut tumpul dia lebih dari 90 derajat tapi dia kurang dari 180 derajat. 135 derajat termasuk gak lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat? Iya. Iya, termasuk. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Tadi ada yang bilang juga 320 derajat ini termasuk sudut tumpul. Kira-kira 320 derajat ini sudut tumpul bukan? Bukan. Kelebihan ya teman-teman ya. Ingat sudut tumpul itu cuman lebih dari 90 derajat. Kenapa derajatnya cuma mentok ke 360 derajat? Kenapa nggak lebih? Oke, Kak Evelyn keep dulu. Del nanti akan aku jawab lagi. Terima kasih sudah berani bertanya. Nanti aku akan jawab pertanyaan Del setelah kita bahas semuanya ya. Oke, berikutnya. Di sini ada sudut lurus. Coba masih ingat gak tadi sudut lurus besarnya berapa? 180 derajat. 180 derajat. Betul Kalista, betul Jonkers. Jadi sudah tepat sekali. Ini adalah sudut lurus 180 derajat. Dan yang terakhir teman-teman, sudut refleks. Tadi sudut refleks sudutnya berapa yo? Ada yang masih ingat? Lebih dari 180 derajat, kurang dari 360 derajat. Kurang dari 360. Nah, dan kurang dari 360 derajat. Betul sekali ya. Jadi dia lebih dari lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, di sini salah satu contohnya adalah 320 derajat.
derajat. Dia kan ada di antara 180 sampai 360. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke deh. Nah, sekarang aku mau jawab pertanyaan Del. Kak, kenapa sih sudutnya sampai 360 derajat aja? Coba tadi kita lihat yang sudut penuh ya teman-teman ya. Kita lihat yang sudut penuh. Nah, kalau kita misalkan teruskan lagi, berarti akan kembali ke sudut apa teman-teman? Lancip. Ke sudut lancip. Ingat tadi teman-teman, sudut penuh itu seperti satu lingkaran penuh. Berarti satu putaran lingkaran penuh itu adalah 360 derajat gitu. Jadi untuk sudut yang sekarang kita pelajarin cukup sampai 360 derajat dulu. Satu putaran lingkaran penuh. Nanti kalau udah SMA gitu ya, nanti akan ada sudut-sudut yang lebih menantang lagi. Tapi sekarang kita cukup sampai sudut penuh sampai 360 derajat, yaitu satu putaran lingkaran. Sampai sini sudah aman Del dan teman-teman untuk menamakan sudut-sudutnya teman-teman? Aman? Sudah aman nih untuk namain sudut? Oke, thank you Del sudah berani bertanya. Oke, Fritz juga sudah aman. Farid dari siapa lagi nih? Sudah pada aman? Oke, Noel juga sudah aman. Oke, dari Gendis, dari Yafi aman guys. Faka, wih, siap, udah semangat banget loh mau jawab polling ya. Oke, coba Kak. Oh, Kak, please gak paham. Oke, Alka masih belum paham di bagian mana Alka? Coba. Coba Alka belum paham di bagian mana? Boleh kasih tahu aja. Oh, udah aman kalau Mesya. Gak apa-apa Alka. Jenis sudutnya, Kak. Oh, jenis-jenis sudutnya tadi. Bisa bedain. Oke, Kak Evelyn sambil review lagi ya. Sebenarnya Alka cukup melihat besar sudutnya aja. Jadi Alka nggak perlu mengukur pakai busur derajat, enggak. Di sini karena agak susah ya kalau pakai busur derajat di handphonenya teman-teman. Nah, kita pakai besar sudutnya aja. Jadi kalau sudut lancip itu yang lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Nah, berarti tadi seperti contohnya 1 derajat. Terus ada apa lagi nih kira-kira Alka yang lebih dari 0 tapi kurang dari 90? Ada berapa derajat kira-kira? 89. 89 juga bisa. Jadi seperti itu ya. Atau misal 30 derajat juga bisa. Jadi ini yang namanya sudut lancip. Kalau sudut siku-siku dia cuman satu ukuran, yaitu 90 derajat. Terus sudut tumpul kayak contoh kita tadi. Nih, sudut yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180. Contohnya 135 derajat. Terus bisa juga 179 dan masih banyak lagi. Terus ada yang namanya sudut lurus tadi Alka. Sudut 180 derajat. Yang bikin garis lurus tuh sudut 180 derajat. Dan ada juga yang namanya sudut refleks. Kalau sudut refleks ini dia lebih dari 180 tapi kurang dari 360. Contoh di sini 320. Coba apalagi Alka selain 320? Sudut refleks yang lebih 360 apakah kurang dari 360 Gregory? Enggak. Hati-hati ya. 360 tadi nama sudutnya apa teman-teman? Kalau lebih dari 180 tapi lebih kurang dari ada 200. Nah, 210, bisa 200, 359. 359 itu juga bisa. 210, 220, 230, 240, 250, 260. Iya, banyak sekali ya ternyata ya. Jadi seperti itu. Ada puluhan. Iya, banyak sekali. Nah, kalau yang tadi disebutin Gregory 360, masih ingat namanya sudut apa teman-teman? Sudut refleks. Sudut No. Nah, kalau refleks itu kurang dari 360 Gregory, hati-hati. Nah, kalau penuh itu dia cuman satu ukuran, yaitu 360. Jadi itu ya perbedaannya Alka, Gregory, dan teman-teman semua. Sekarang setelah dijelaskan kembali, udah jelas atau dia mau bertanya lagi? Aman-aman? Oke, sip. Kalau sudah aman, sebelum kita ke polling, aku mau cek lagi sekali lagi teman-teman biar kalian makin paham ya. Tapi sekarang aku bagi jadi 2 tim cewek sama tim cowok. Oke, aku ini lagi. Aku mulai dari tim
cowok-cowok dulu deh. Cowok-cowok, coba tadi baru banget kita bahas ya. 360. Tadi namanya sudut apa tim cowok-cowok? Penuh. Penuh. Nice. No. Oke, thank you tim cowok-cowok. Sekarang gantian. Ayo yang cewek-cewek 20 derajat. Berarti sudut lancip. Ayo lancip apa tumpul? Ayo lancip atau tumpul, guys? Lancip. Kenapa lancip? Kenapa lancip? Kurang dari 100 derajat dan kurang dari 90 derajat. Betul Alicia, betul teman-teman semua. Hati-hati guys, 20 derajat itu dia lebih dari 0 derajat dan kurang dari berapa derajat tadi teman-teman? 90 derajat. Jadi hati-hati ya, ini lancip ya teman-teman ya. Kalau tumpul gimana teman-teman? Kalau tumpul 30 derajat kurang 90 dari derajat. 180 derajat. Iya, betul banget Alicia ya. Coba kita lihat sudut berikutnya. Coba kalau sudut ini teman-teman semua, apa nih guys? Cewek dan cowok. Nah, ini baru yang namanya sudut tumpul. Tadi sudut tumpul gimana teman-teman? Yang lebih dari Yang lebih dari 10 derajat tapi kurang dari lebih dari 10 derajat dan 80. kurang dari 180 derajat. Yes, betul seperti yang dituliskan sama Noel ya. Jadi itu ya perbedaan mana yang sudut lancip, tumpul, terus abis itu ada yang sudut penuh tadi ya, sudut refleks dan lain sebagainya. Sampai sini sebelum mengerjakan polling, udah aman atau dia mau bertanya dulu teman-teman? Aman. Oke, sip. Dari Cia sudah aman, Gregory juga sudah aman, dari Arta, dari Del, dari Gendis, dari Meisha, Namira, aman-aman? Wih, terlalu aman, siap aman banget. Oke. Oh, sudah aman. Sip. Kalau sudah pada aman, mari kita akan mengerjakan polling. Seperti biasa sebelum mengerjakan polling, aku mau ingetin nanti cara jawab pollingnya. Kerjakan sesuai waktu yang aku kasih. Nanti tinggal dipilih aja jawabannya, terus di-submit. Kalau nanti pollingnya misalnya nggak muncul, tinggal klik titik 3 more, pilih polls or quizzes. Seperti biasa kalau mau polling teman-teman, matikan dulu mikrofonnya biar kita mode fokus dulu. Dan simpan dulu jawabannya, rahasiain dulu karena kita akan jawab lewat polling. Tenang, hari ini pollingnya tidak botak, Faye dan kawan-kawan. Jadi let's go, silakan langsung dicoba mengerjakan soal ini. Aku kasih waktu 1,5 menit dulu deh. Dimulai dari sekarang. Aku udah. Oh udah, oke simpan dulu kalau sudah ya Fritz ya. Oke siap. Oke siap. Aku sambil izin mute ya guys, biar kalian bisa mode fokus dulu nih teman-teman. Kalau sudah dapat jawabannya simpen dulu karena kita akan jawab lewat polling di sini. Oke, yang udah tahu jawabannya rahasiakan dulu ya guys ya. Akhirnya pollingnya ke salon kalau kata Del ya. Iya, tahun baru rambut baru ya guys ya. Sudah ada rambutnya pollingnya ya. Oh ya, Happy New Year. Iya, Happy New Year ya. Sudah tahun baru, udah nggak botak lagi pollingnya teman-teman. Yay, Happy New Year. Iya, Happy New Year ya Gregory ya. Oh sudah, mantap Namira. New Year, new hair. Iya, New Year, new hair ya teman-teman ya. Oke, semangat semuanya. Nanti kita akan jawab polling setelah waktunya habis. Oke, iya. Ada yang masih inget polling gak gimana? Polling nyanyi pas akhir semester 1. Gak semuanya di kelas kamu ya Fritz. Ini kan macem-macem kelasnya ya. Aku masih ada recordingnya. Oh gitu ya ampun, kamu niat sekali di recording ya. Oke, pollingnya gimana dapat rambut? Aku juga nggak tahu. Ternyata ada rambutnya ya Noel ya. Gitu. Oke. Oh sudah, boleh diperiksa kembali Ziad. Nice. Boleh waktu tambahan nggak? Oh boleh dong Alka, boleh banget. Oke, aku kasih waktu tambahan lagi buat Alka dan teman-teman yang butuh waktu tambahan. 30 detik lagi ya guys ya. Dimulai dari sekarang. Semangat teman-teman. Polling pertama kita hari ini langsung aku kasih nomor 2 buat kalian ya. Semangat. Iya. Oke, semangat teman-teman. Silakan dibaca baik-baik soalnya.
Nanti kita akan jawab lewat polling. Tenang, hari ini pollingnya tidak botak, tapi walaupun tidak botak, ayo kita belajar untuk teliti juga ya teman-teman ya. Oke, semangat semuanya, kalian pasti bisa guys. Oke, pas banget waktunya habis. Sekarang aku mau minta bantuan Kak Ailsa untuk meluncurkan polling nomor 2. Silakan Kak. Oke teman-teman, polling nomor 2-nya udah meluncur. Kenapa tuh Alka? Alka raise hand, apakah ada yang mau ditanya? Oh, kenapa tuh? Oh, Kak, aku ada surat dari kakak pas 1. Iya dong, aku kasih surat cinta kemarin ya. Oke, gitu. Oh, sudah. Oke, kurang berapa rakyat lagi nih Kak Ailsa? Masih ada 1 penduduk lagi nih Kak yang belum mengisi polling. Oke, let's go. Alisa, apakah ada kendala? Oh, udah 100%. Terima kasih teman-teman. Aku izin ending pollingnya. Sip, terima kasih teman-teman sudah berani Oh, mau jawab. Wow, gercep sekali ya Alisa ya. Oke, thank you. Siap Alisa ya. Aku catat dulu, tapi sebelum Alicia mau bantu aku menjawab, di sini ada 23 manusia dari 23 manusia di sini. Wow, paling rame ada di opsi A, 78%, disusul sama opsi yang B, 17%, dan 4% ada di C. Yang D-nya mohon maaf tidak laku saudara-saudara sekalian. Kalau gitu ya nggak kebeli ya. Oh, sama ada Jonkers juga nih yang angkat tangan. Oke, kalau gitu gantian deh ya, yang ini Alisa, yang ini Jonkers. Oke, siapa lagi nih? Satu lagi nih. Oh, oke, Ziad, boleh. Ada Ziad juga. Nah, yang lain tenang, masih ada soal-soal lain ya. Oh, Deku menangis. Oke, sekarang mari kita berganti-gantian menjawab ya. Aku mulai dulu dari Alicia yang tadi angkat tangan pertama. Coba Alicia, 35 derajat. Ini jenis sudutnya apa? Sudut lancip, Kak. Oke, emang sudut lancip besarnya dari berapa derajat ke berapa derajat tadi? Lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Betul sekali. Lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. 35 derajat salah satu contohnya. Sip, thank you Alicia. Berikutnya, coba Jonkers, 90 derajat. Tadi nama sudutnya apa Jonkers? Siku-siku, Kak. Oke, siku-siku tadi sudutnya berapa? 90 derajat, Kak. Iya, 90 derajat only saja ya teman-teman ya. Oke, thank you Jonkers. Terakhir, Ziad. Tadi 155 derajat. Berarti jenis sudutnya apa tadi Ziad? Tumpul, Kak. Oke, sudut tumpul. Emang sudut tumpul besar sudutnya berapa sih Ziad? Lebih dari 90, kurang dari 180. Betul sekali, lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Thank you Alicia, Jonkers, Ziad, dan teman-teman semua tadi yang udah antusias angkat tangan. Keren banget nih semangatnya semuanya. Dan mari kita lihat manakah jawaban yang tepat teman-teman dari jawaban Alicia, Jonkers, dan Ziad ini. A, B, atau C? Yang A, betul sekali. Yaitu yang 35 derajat sudut lancip, terus 90 derajat sudut siku-siku, dan yang terakhir 155 derajat ya sudut tumpul. Oke, sampai sini dulu. Udah jelas atau ada yang mau bertanya dulu? Aku. Oh, dia mau nanya apa? Kenapa kita langsung soal kedua, Kak? Oh, kenapa soal kedua? Karena nomor satunya terlalu easy peasy buat kalian ya. Kayaknya langsung aku kasih nomor 2 aja gitu. Karena kalian udah semangat-semangat banget tadi belajar. Jadi kayaknya nomor 1 tuh EZ buat kalian ya. Oke, sampai sini nomor 2 udah aman belum guys? Atau ada yang mau bertanya lagi? Soal yang hard. Oh iya, soal yang hard. Oke, sebelum kita ke Oke, sabar. Kalau nggak hafal apa derajat sisinya nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa dong Alka. Yang penting Alka tahu kalau lancip itu berarti lebih kecil dari lebih besar dari 0 derajat, lebih besar dari 90 derajat. Kan banyak tuh ya Alka ya. Jadi yang penting tahu patokannya aja. Kira-kira di antara berapa sampai berapa gitu. Aman-aman Alka? Aku juga kurang hafal derajatnya.
Oh Tapi nggak gitu. Oh tapi nggak apa-apa. It's okay. Kalau suka lupa-lupa nih derajatnya boleh nih yang tadi Kak Evelyn kasih catatannya ini. Boleh teman-teman catet, boleh teman-teman screenshot gitu ya guys ya. Biar kalian nanti semakin terlatih kalau di sekolah udah tahu nih. Oh ini sudut lancip, oh ini sudut tumpul, ini sudut refleks dan seterusnya ya. Oke, thank you Alka, thank you tadi Kalista juga ya sudah cerita ke Kak Evelyn ya. Oh ya, kenapa Alicia? Mau nanya apa Alicia? apa hafal derajat-derajatnya, tapi itu kalau ngeliat dari gambarnya tahu derajatnya. Oh gitu, kalau lihat dari gambarnya tahu derajatnya. Iya, nggak apa-apa, boleh juga. Jadi biasanya di sekolah entah itu berbentuk seperti gambar ini atau biasanya kayak tadi tuh contoh soal Kak Evelyn cuman angkanya doang ya. Nah, nggak perlu khawatir, yang penting teman-teman tahu tadi kalau sudut lancip itu kira-kira besar sudutnya berapa ya? Oh, dia yang pasti lebih dari 0, tapi dia kurang dari 90. Sudut pun penuh, berarti dia 360 dan seterusnya. Gitu Alicia. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Sambil latihan memang ya guys ya. Iya, Kak kita nggak belajar persen. Enggak sih untuk yang ini sekarang kita lagi belajarnya tentang sudut gitu. Nanti boleh buka di YouTube ya Colon aja guys. Kalau kalian pengen materi yang selain sudut juga ada pembahasannya gitu. Oke, sebelum tadi katanya ada yang request mau soal yang lebih hard, kita santuy-santuy dulu kali ya teman-teman ya. Biar lebih santai dulu kita ya. Boleh gak? Kenapa? Boleh yang lebih hot yang sebelumnya gak? Boleh dong, tapi nanti dulu deh sebelum biar otaknya tidak menyala abangku. Nah kita santuy dulu, betul sekali ya Yafi ya. Jadi hari ini aku mau ajak kalian santuy sejenaknya, simple aja. Kita mau cek kalian tuh tim yang mana sih teman-teman ya. Aku kasih contoh deh, nanti kita akan anotasi. Boleh kakulus, gila. Nah silakan. Kalian tim yang mana? Kalian tim yang suka mie goreng apa kalian tim yang suka mie kuah? Coba. Oh, Noel, Naila tim mie kuah. Kalau Zia tim mie goreng. Fritz mie goreng. Aku tim mie kuah, guys. Oke. Seru ya. Oh, dua-duanya. Oke, kalian suka dua-duanya. Siap. Oke. Oh, carbonara. Siap. Carbonara tuh mie rebus tapi agak nyemek ya. Oke, oh dua-duanya kalau Gregory juga. Oke. Oh, semua mie aku suka kalau kata Fata ya. Sama kok. Aku juga seperti tadi 3 kesukaanku. Salah satunya adalah mie. Oh, dua-duanya kalau Alka juga. Oh, gitu. Dua-duanya juga kalau Alicia. Oke, seru nih sangat Sesuai cuaca. Oh, sesuai cuaca. Oke, baik. Kalau lagi panas-panas mie goreng, kalau lagi hujan-hujan mie kuah kayaknya. Bisa aja kebalik gitu. Oh, bisa kebalik juga bisa. Oke. Mie goreng. Iya, semua mie di dunia aku suka semua. Oh gitu, del ya. Oke, lagi. Kalian tim mana nih? Kalian lebih suka baca buku atau kalian lebih suka nonton film? Coba. Oh, kalau Nada suka nonton film. Nonton film. Apa ini mah? Wih, ada yang suka baca buku juga. Michelle suka baca buku. Oke. Oke, ini mah. Oh, Namira juga suka baca buku. Meisha juga. Aku baca buku fisika. Oh, baca buku fisika. Wih, mantap Del ya. Oke. Thank you teman-teman ya. Karena cinta fisika. Oh, Lebih suka baca fisika? buku cerita. Oh, suka baca buku cerita. Kalau Alka buku anime, kalau John Kersey seru-seru banget ya guys ya. Oke. Kalau aku dulu suka baca komik teman-teman. Kalau bukunya ya. Kalau film juga aku juga suka. Jadi suka dua-duanya juga ya. Wih, tapi kalau baca buku fisika. YouTube. Oh, di YouTube. Oke. Yang film-film panjang tuh. Oh, Video-video ada. panjang. Baru tahu aku ya. Biasanya kalau film-film panjang di platform ini ya, film-film ya. Oke, seru nih. Ternyata ada yang tim masih suka baca buku juga ya, guys. Aku sih shock ya. Aku mah kan kita semua kebanyakan Gen Alpha ya. Oh gitu. Gen Alpha kan semuanya suka digital. Oh gitu. Tapi ada juga yang suka baca buku tau guys. Oke, terus ada lagi nih. Coba kalian tim yang mana? Kalian suka makan bekal, bawa bekal atau suka jajan? Ayo. Kalau aku kantinnya bukanya pas pulangan. Oh, pas ulangan. Aku dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oh, double ya. Jajannya pernah 2 kali. Lebih suka di kantin. Oh, atau kalian ini MBG ya?
Ada yang MBG juga nih? Nggak ada Oh, Kak. enggak. Aku nggak dapet. Oh, nggak dapet. Itu oke, nggak apa-apa ya. Masih dapet. Aku nggak ada MBG tapi ada catering. Oh, ada catering juga. Wih, seru banget ya. Oh, di sekolah aku nggak ada MBG. Nggak apa-apa, Naila. Aku juga dulu nggak ada MBG kok ya. Oh, gitu. Oke. Jadi ada yang tim bekal ya, bekal dari rumah. Ada juga yang jajan di kantin nih ya. Kalau aku juga sama kok guys, aku dua-duanya guys. Jadi istirahat pertama makan bekal, pulang sekolah jajan. Gitu ya guys ya. Oke. Di sekolah aku adanya catering makan siang dan istirahat pertama dan istirahat kedua. Istirahat keduanya makan nasi. Oh gitu, wih seru banget ada cateringnya ya. Online gimana? Oh, kalau sekolah online berarti makan makanan yang ada di rumah gitu. Ya, bawa bekal dong maksudnya. Enak sekali tuh ya, bisa makan makanan di rumah kalau online ya guys ya. Oh gitu, agak jauh kantinnya kalau del-del ya. Oke, terakhir. Kalian tim yang mana nih? Tim belajarnya di meja atau wah ini nih pelanggaran nih, belajarnya di kasur nih. Belajar Kalian di tim- lantai. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Di lantai ya. Belajar tidur aja boleh nggak sih Kak? Oh jangan dong, jangan tidur dong. Oh, hampir kasur. semuanya, Mas, Oh, hampir dua-duanya. semuanya ya. Wah, ternyata kalian ini ya. Oh, di lantai kalau Delia Ya, aku belajar aku ya. sih di meja atau di lantai. Oh, di meja atau di lantai. Di Oke. sofa. Di sofa. Oh, aku atau di biasanya, tempat sofa. duduk. Oh, berarti masih inilah ya, di kursi berarti ya. Nggak sampai tiduran seperti orang yang ada di sini ya, guys ya. Aku sih pas belajar aku pernah tidur. Oh gitu. Aku belajar di kasur 5 menit ketiduran. Ya kan kakak ya. Kalau bisa ayo belajarnya di meja, di kursi, di lantai ya. Jangan belajar di kasur, nanti belajarnya di alam mimpi. Gitu teman-teman. Ini Belajar di alam tidur. iya, belajarnya jadi di alam mimpi. Kalau nggak belajar kerasa. di alam mimpi sampai SMP kepikiran nanti. Iya, sampai SMP kepikiran nanti ya. Oh gitu, belajar di kamar. Wih, seru banget ya. Iya, bener banget ya. Iya. Udah jam 17.00 gak kerasa guys, seru banget Oh my belajar God. hari ini. Thank you banget kita udah belajar mengidentifikasi jenis-jenis sudut. Ya, kenapa Ziad? Cuma satu soal doang. Iya, ternyata ya. Karena banyak banget tadi yang kita sudah pelajari. Aku Kalau mau teman-teman protes Kak. Ih, kenapa protes? Selalu cepat. Iya, kenapa cepet banget ya? Cepat banget. Iya, nggak kerasa ya, cepet banget waktu berlalu ya teman-teman ya. Oke, siap Tiara, noted ya. Nah, sebelum kita akhiri kelasnya, karena ini kelas pertama kita, boleh yuk kita foto bareng-bareng. Aku mau foto sama teman-teman yang ada di sini yang pertama kali baru ketemu aku, atau mungkin yang udah pernah ketemu aku di center sebelumnya. Mari kita nyalakan kameranya, tunjukkan pesona-pesona 10.000 aura kalian ya guys ya. Aura saya hampir negatif. Oh, jangan negatif dong. Ayo dong dinyalakan kameranya. Aku auranya negatif. Oh, jangan dong ya. Kamu harus positif dong di antara teman-teman yang negatif ya. Aura Oke. aku 10.000. Oh, gitu. 11.000 sih cinta aku ya. Sip. Kalau gitu yuk Kak 1531. Ailsa boleh minta bantuan ya memfoto kita semua nih. Wah, Let's go. teman-teman boleh disiapin gaya terbaiknya, gaya super sigmanya. Aku akan hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, mau ganti gaya sekali lagi? Boleh satu kali lagi. Satu kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ailsa dan thank belajar sama teman-teman hari ini. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Kita akan belajar menghitung sudut. Thank you semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Terima